Orang di luar Islam tidak mendapatkan surga Allah. Ini jelas. Dan tidak usah maksain deh. Wong mereka sendiri tidak mengharap surganya Allah, kok aneh banget itu orang. Apakah orang muda minta surganya Allah? Dia merasa punya Tuhan sendiri kok, urusan masing-masing. Kenapa Ustaz itu kok maksain banget itu? Wah, aneh banget itu orang itu. Sakit dia itu. Orang Hindu Buddha nggak pernah berhayal, bercita-cita pengen masuk surga yang kita yakini kok dia. Mereka punya cita-cita masing-masing. Kenapa harus kita paksain? Dia aja tidak maksa kok. Orang Yahudi tidak maksa, orang Nasrani tidak maksa. Kenapa Anda maksa? Itu loh, katakan kepada dia. Itu orang sakit dia. Saya sedih dengan orang-orang semacam itu tuh. Apa maksudnya itu semuanya? Dan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka punya keyakinan sendiri, urusan mereka. Mereka punya keyakinan dan mereka punya surga yang mereka hayal, yang mereka rindukan. Itu urusan mereka. Mereka tidak pernah merindukan surganya Nabi Muhammad kok. Selesai. Kenapa pusing-pusing? Adapun masalah kekafiran mereka, kafir itu maknanya adalah tidak masuk wilayah Islam imannya Nabi Muhammad. Kalau kurang jelas ayat yang selama ini dihafal oleh anak-anak kecil, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lah, ahlil kitab masuk kafaru kok enggak bisa, kayaknya enggak hafal ayat pendek ini ya, enggak usah jauh-jauhin anak yang mereka keluar. Sudah jelas orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad SAW. Kita punya iman. Adapun kalau mereka punya khayalan hayal surga, urusan agama itu masing-masing. Dan kita pun tidak boleh mencaci, mengolok, nggak ada. Tapi keyakinan kita, surga Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dari umat Nabi Muhammad di zaman ini. Dan sebelum Nabi Muhammad, memang belum ada Nabi Muhammad. Ya ikut nabinya dong. Nabi Musa punya pengikut, dan pengikutnya yang masuk surga yang percaya Nabi Musa, yang ngikuti Nabi Musa. Nabi Isa pun yang ngikuti Nabi Isa, karena agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah sama, tidak ada perbedaan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang yang mengakui Tuhan selain Allah kok masih punya keselamatan, punya surga, dia murtad. Tidak usah dilakukan kali ini. Murtad. Awas, hati-hati. Ini yang dibahas ini, murtad. Bahaya sekali, sehingga orang nanti mengatakan, kalau begitu aku tidak perlu lagi masuk Islam, sudah punya surga juga, ngapain? Bahaya banget, jangan dianggap remeh kalimat itu. Biarpun itu diucapkan oleh katanya Ustadz gede, jubahnya imamahnya lebih gede dari yang saya pakai. Oh, hati-hati. Ini masalah keimanan, saya harus tegas begitu. Terserah siapa yang ngomong itu, karena ini keyakinan. Tidak tahu siapa orangnya, saya tidak paham. Awas, hati-hati. Murtad yang mengatakan seperti itu, bahaya, itu keimanan. Dan kalau kita mengatakan orang di luar Islam tidak masuk surga, ini bukan penodaan. Mereka pun juga mengatakan yang sama kok. Kenapa kok pusing banget itu orang? Itu biasanya orang yang pengen berbuasa, pengen merangkul semuanya, merangkul orang di luar Islam, mencekik saudaranya sendiri. Itu orang. Ada Islam ngaco di akhir zaman itu. Islam ngaco, ngaku Islam tapi ternyata pemikirannya adalah di luar Islam. Dia murtad pemikiran ada, murtad akidah ada. Orang semacam itu murtad. Saya ulang-ulang, yang mengatakan bahasanya orang di luar Islam kok mendapatkan surga, keluar dari iman. Keluar dari iman. Adapun kebaikan orang yang tidak Islam, apakah ada balasannya? Jawabannya adalah ada balasannya, tapi di dunia bukan di akhirat. Di dunia bukan di akhirat. Dermawannya orang kafir Allah akan balas, diberi rizki dan seterusnya. Tapi di dunia nggak ada balasan, di akhirat kebaikan nggak ada. Karena kuncinya seperti yang Anda sampaikan, harus menjadi ahli la ilaha illallah. Ada tetangga yang non muslim tapi kok baik, Allah balas dia. Balasannya apa? Kita pun harus berbuat baik dengan dia kok. Dia akan dilapangkan rezekinya, anaknya dijaga, tidak sakit, ada balasannya di dunia. Allah Maha Kasih. Allah nggak akan zalim. Kalau di akhirat tidak, hanya ahli la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakinnya gini. Siapapun yang ngomong jubahnya lebih gede dari ini, jangan dipercaya kalau mengatakan ada orang di luar Islam yang nanti di zaman ini ya masuk surga. Yahudi dan Nasrani ini pembahasan beda. Yahudi dahulu yang asli pengikut Nabi Musa alaihissalam ahli surga.
Pengikut Nabi Isa alaihissalam ahli surga. Tapi di saat ada perubahan, mereka telah buat kesalahan sendiri, keluar dari wilayah kemuliaan mereka. Itu pilihan mereka. Baik, orang Hindu tidak boleh kita musuhan dengan orang Hindu. Mereka punya khayal tentang surga sendiri, urusannya. Nggak usah Anda paksain masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Okay. Ini orang kita memang kadang-kadang suka aneh tuh. Nggak tahu ini pemikirannya bagaimana. Wong dia sendiri pengen maksa masuk surga kita kok. Jangan masuk surga, masuk masjid kita juga nggak pengen bergaul dengan kita, nggak. Kok masih dipaksain oleh ustadz itu? Bukan ustadz lagi tadi katanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga. Inilah keimanan. Ini kan bab akidah hari ini. Iman. Tapi ingat, kalaupun kita mengatakan saudara kita belum beragama Islam, bukan berarti jadi musuh kita. Awas, hati-hati. Musuh kita bukan orang Nasrani, musuh kita bukan orang Yahudi, musuh kita bukan orang Hindu, musuh kita bukan orang Buddha. Bukan. Musuh kita adalah orang yang mengganggu kemanusiaan dan menodai agama. Itu musuh kita. Orang Nasrani yang baik dengan tetangga kita, wajib kita memberi hadiah kepadanya dapat pahala, sedekah kepadanya dapat pahala kita, menolong dia dapat pahala kita. Hati-hati, ini masalah keimanan. Ini memang ada ustadz-ustadz model begitu ini paling serem, saya itu paling merusak umat itu. Akhirnya orang ya nggak usah masuk Islam juga nggak apa-apa, kan ada surga katanya ustadz itu. Kita akan punya surga juga, ada kan? Awas, bahaya. Semoga Allah menjaga iman kita. Wallahu a'lam bishawab.